Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kami ucapkan Shalom. Sekali lagi Shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk memuji, menyembah, muliakan nama Tuhan. Mari kita ambil saat teduh sejenak, siapkan hati kita. Biarlah Roh Kudus mengalir dalam setiap hati kita. Saat teduh kita mulai. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu setiap sepanjang pagi hari ini. Setiap hari Engkau menyertai kami, membimbing setiap langkah kami Tuhan. Kau berikan kami kekuatan Tuhan. Yang sakit Engkau Tuhan pulihkan Tuhan. Mengucap syukur Yesus buat kasih-Mu, karena darah-Mu yang kudus Tuhan tercurah bagi kami. Layakkan kami Tuhan untuk menyembah Engkau, memuji-Mu Yesus Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, tinggalkan segala beban kita. Kita fokus kepada Tuhan. Karena bahwasanya hari ini Tuhan Yesus telah bangkit. Kita merayakan kebangkitan Tuhan.
tangan kita dengan penuh penyembah kepada Yesus Tuhan.
sekarang dan sampai selama-lamanya. Pada pagi hari yang luar biasa, di mana saat ini seluruh umatmu di muka bumi memperingati dan merayakan hari di mana Tuhan bukan hanya bangkit, bukan hanya hidup, tetapi Tuhan juga telah naik ke surga. Tuhan telah menyediakan tempat bagi umat Tuhan yang sungguh-sungguh setia. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami seluruh umat-Mu mengingat kembali akan peristiwa yang agung dan mulia. Biarlah dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini sungguh-sungguh memberikan pengharapan dan kepastian kepada kami bahwa Tuhan sungguh-sungguh sudah dan kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Tuhan, kami ingin memuliakan dan meninggikan nama-Mu dengan penuh sukacita karena kemenangan yang Tuhan telah raih, dan kemenangan itu juga menjadi kemenangan bagi kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengundang hadir di tengah-tengah kami. Biarlah ibadah kami sungguh boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, supaya kami layak untuk datang memuji dan menyembah nama-Mu yang kudus. Pertolongan dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita saat ini merayakan kebangkitan Tuhan. Tuhan telah menyediakan surga bagi kita. Amin. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Anak Allah Yesus namanya. You
demikian ini Bapak Ibu Saudara. Sebab Dia hidup, hidup kita menjadi berarti. Amin. Kita akan pujikan sekali lagi dengan sorak-sorak. Kayaknya kalau nggak bangkit berdiri kurang semangat ya. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai lagi. Kita rayakan Yesus, rayakan karena kebangkitan Tuhan telah menebus dosa kita sehingga menyediakan tempat di surga. Kau
untuk Bapak Ibu Saudara untuk bersaksi. Kami persiapkan tempatnya. Ada mungkin? Tidak ada ya, tapi kami yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya diberkati Tuhan. Amin. Siap untuk disirami firman Tuhan, siap untuk dibentuk menjadi bencana yang indah. Siap? Angkat tangannya Bapak Ibu Saudara yang siap. Oh, sebentar ya, ada satu kesaksian, ada bisik-bisik di belakang. Ayo silakan Bapak Panus. Salam Bapak Ibu. Sebenarnya tidak kesaksian, cuma ini pujian yang membuat kami kekuatan kami menjadi kekuatan dalam hidup kami. Karena setiap masalah, setiap tantangan hidup kita masih punya Tuhan dan punya pengharapan. Kita imani Tuhan memberikan mujizat dalam sejarah hidup. Kami akan memujikan Aku Punya Tuhan. Tapi mohon maaf, suaranya agak males, nanti saya ditertawakan. Kami menyaksikan
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Bapak Ibu yang sudah mengucapkan bela sungkawa untuk meninggalnya ibu kami. Kami mengucap syukur di saat ibu kami tidak ada. Kami sudah ada di rumah. Kalau mungkin kami pas berangkat itu ibu kami nggak ada, saya gimana? Di sana tuh telinga saya itu sudah bengong ya. Kayak mobil itu kok sering kali nyasar gitu. Saya juga nggak pikiran kalau ibu saya nggak ada. Kami mengucap syukur sama Tuhan. Di saat detik-detik terakhir ibu kami bimbing, telinganya kami bisikin, saya ajak puji-pujian, ada kuasa dan udaranya. Ibu kami mendengarkan, lalu saya ciumin telapak kakinya, saya ciumin, minta maaf kalau mungkin saya sering membentak ibu kami. Kalau kami mungkin merawat ibu kami kadang-kadang kan capek, jadi kami sering bentak-bentak ibu kami, tapi kami sudah minta maaf sama ibu kami. Dan ibu kami setiap hari saya mintakan ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan ampuni ibu kami, sebelum ibu kami Tuhan panggil, ampuni terlebih dahulu dosa-dosa ibu kami. Kami mengucap syukur kepada Bapak Ibu yang sudah mengucapkan bela sungkawa. Tuhan sudah punya rencana yang indah buat ibu kami. Di saat ibu kami nggak ada, kami sudah ada di tempat. Jadi kami bisa nungguin ibu kami. Kami pun pulang paginya bisa menungguin ibu kami sampai kami nggak mengerjakan pekerjaan kami apapun. Kami menjaga ibu kami, saya sipin, saya rawat sehingga ibu kami waktu nggak ada, kami ada di tempat. Terima kasih, itulah kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada kami sekeluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami yakin dan percaya ibunya Ibu Tin selalu bahagia duduk di surga bersama Tuhan. Amin. Segala kesedihan itu bisa kita bangkitkan kembali dengan puji-pujian menyembah Tuhan. Maka semuanya kesedihan, kelelahan kita akan Tuhan balut dengan sukacita. Kita akan persiapkan hati kita agar kita semakin dibentuk semakin indah. Bukan kita semakin kecewa, tapi kita semakin indah, semakin melekat kepada Tuhan. Bahwasanya darahnya yang suci tercurah bagi kita, mengalir dalam tubuh kita. Marilah kita saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Mari kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Bahwasanya kita tidak sempurna, hanya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu mencucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber kami Tuhan. Engkaulah sumber segala berkat. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa kami Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
Sebuah kebetulan, tetapi sebuah anugerah kami boleh menghadiri ibadah memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Bapa yang penuh perhatian kepada kami. Engkau Bapa yang begitu mencintai kami, bahkan kami menjadi biji mata Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berharga, yang punya nilai di hadapan Engkau ya Tuhan. Sekalipun Engkau tidak melihat Tuhan apa yang terjadi pada waktu-waktu yang lalu Tuhan, tetapi yang Kau lihat hari ini Tuhan. Kami rindu, haus dan lapar untuk diberkati Tuhan dengan kebenaran firman-Nya Tuhan. Berikan kepada kami hati yang lembut, supaya ketika firman ini menegur kami siap ditegur oleh Tuhan. Berikan kepada kami pikiran yang cerdas, supaya kami dapat menangkap setiap pesan Tuhan dan dapat melakukan di dalam kehidupan setiap hari, menjadi orang yang konsisten, orang yang sungguh-sungguh taat dan patuh dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, patuh dengan nasihat Tuhan. Berikan Tuhan kepada kami Tuhan roh yang taat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang berdiri di mimbar. Engkau tahu segala keberadaannya, kekurangannya, semuanya transparan di hadapan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau yang maha kuasa dan maha dahsyat berkenan memakainya menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Kami mengundang malaikat Tuhan untuk membentengi kami, dan kami tidak mengizinkan roh kegelapan masuk di ruangan ini, tetapi roh Tuhan yang akan menguasai kami. Berkati tetangga yang ada di sekitar gereja, ketika mereka mendengar khotbah ini, hatinya dijamah, dilembutkan oleh Tuhan, sehingga suatu hari mereka juga akan dipanen oleh Tuhan menjadi milik Engkau ya Tuhan. Di dalam satu nama Yesus, Allah kami yang ajaib, Allah yang penuh dengan cinta kasih, kami serahkan firman yang kudus pagi ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Mari tersenyum. Ini Pak Jokowi udah ngasih kelonggaran, tidak pakai masker, tidak apa-apa, kita semua sehat. Nah, sekarang ke tetangganya kiri kanan kasih senyum yang termanis gitu ya. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu ya. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu Pak Hanus, Mas Yesua, Mas udah kayak kopi, Mas Agus, Pak Dian mana ini?
Hari ini adalah hari yang wah luar biasa gitu ya. Karena hari ini kita memperingati Yesus Kristus yang kita sembah itu naik ke surga. Ya. Jadi tidak ada nabi yang mati, bangkit dan kemudian naik ke surga, tidak ada. Hanya satu-satunya nabi dan juga Tuhan. Ya, Yesus itu ya nabi, jabatannya banyak ya. Yesus itu ya nabi, Yesus itu guru, Yesus itu imam, ya. Yesus itu sahabat, ya. Tuhan kan bilang kamu bukan orang lain, tapi kamu sahabat, gitu ya. Yesus itu ya guru kita, imam kita yang bersyafaat mendoakan kita, ya. Kita bersyukur loh, ya. Tuhan Yesus selalu mendoakan kita. Kita tidak sendiri, Bapak Ibu, amin. Beban persoalan yang kita tanggung itu Tuhan ngerti kok, ya. Karena dia imam, gitu ya. Imam itu tugasnya menaikkan doa syafaat. Siapa yang didoakan? Ya kita semua anak-anaknya, karena dia Bapa yang baik. Gak ada orang tua yang gak doakan anaknya toh? Semua mendoakan anak-anaknya supaya menjadi yang terbaik, ya. Jadi guru yang mendidik kita, mengajari kita, ya. Jadi sahabat, ya. Sahabat itu kadang lebih dari orang tua, betul nggak? Ya. Sahabat ngomong mesti didengarkan. Sahabat itu ada saat kita mengalami duka cita, itu sahabat selalu ada. Jadi kalau Bapak Ibu untuk mengetes teman saudara itu sahabat atau sekedar teman, itu ketika Bapak Ibu jatuh, ya, ketika Bapak itu di level paling bawah, ya, dan teman itu hadir menjadi teman kita, mendengar curahan hati kita, itu sahabat. Tapi ketika kita itu di bawah, meninggalkan kita, itu bukan sahabat, hanya sebatas teman. Saat kita kaya, saat kita jabatan kita di atas, kita kaya, punya kekayaan, punya materi, selalu ada bersama kita. Saat materi kita hilang, dia hilang dari kita, itu bukan sahabat, ya. Sahabat itu selalu ada dalam suka dan duka. Yesus selalu ada dalam suka dan duka, amin. Ya, dia juga Tuhan yang nanti menjadi hakim, ya. Dia penuh kasih, tetapi dia akan menjadi hakim yang adil, yang akan menghakimi seluruh umat manusia, ya, dan tidak pernah kompromi, ya. Tuhan Yesus tidak bisa disogok, ya. Dia ada hakim yang adil, ya, yang salah yang dihukum. Dalam masa penghakiman nanti hanya ada 2 tempat, ya. Kalau nggak neraka ya surga, ya. Makanya selama hidup di dunia ini kita harus melakukan seperti yang Tuhan ajarkan, ya, supaya kita sampai di surganya Tuhan, di mana hari ini kita memperingati Yesus Kristus yang kita sembah ini dulunya, ya, naik ke surga, gitu ya, seperti itu. Jadi kasihnya Yesus itu teruji dan sempurna. Bayangkan Bapak Ibu, kita semua umat manusia di muka bumi ini tidak ada yang benar, semuanya pernah berbuat salah, betul ya? Siapa di sini yang tidak pernah berbuat salah? Itu artinya bahwa setiap orang punya kelemahan, punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna, gitu ya. Tidak ada yang sempurna, ya. Jadi sekalipun pendeta ya punya kesalahan, pernah salah, pernah berbuat kesalahan, ya. Oleh sebab itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan Yesus, tidak pernah berbuat salah, seperti itu, ya. Kasihnya Yesus itu sangat sempurna, Bapak Ibu, ya. Dia bayar lunas hutang dosa seluruh umat manusia di muka bumi ini, ya. Harusnya yang menderita di salib itu adalah manusia, tetapi karena manusia ini berharga di matanya, bahkan manusia itu adalah biji matanya kalau digambarkan, ya. Siapa yang nggak sayang dengan matanya, wes motoku tak culek kayak gitu, ya, ada? Nggak ada, ya. Jadi Tuhan tuh menggambarkan cintanya kepada kita semua itu. Tuhan katakan bahwa kamu itu biji mataku. Amin. Kalau kita ini biji mata Tuhan, pasti Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan jaga kita sedemikian rupa, ya. Itu yang Tuhan buat, ya. Kemudian Tuhan menderita di luar batas kemanusiaan. Kalau kita lihat film Yesus itu, ya, seperti itu, ya. Kemudian sampai pada titik darah penghabisan, ya, mati di kayu salib, ya. Bayangkan Bapak Ibu, coba sekali waktu Bapak Ibu tidak usah dipukuli, kemudian
gantung disalib berapa menit aja, kira-kira rasanya gimana gitu ya. Ya. Sekalipun hanya ditali gini ya toh, kemudian gantung gitu ya, gimana rasanya gitu ya. Ya, pasti tidak nyaman gitu ya. Ya. Kemudian setelah itu Tuhan harus meninggal. Tetapi pada hari ketiga itu bangkit ya dari antara orang mati ya. Kemudian setelah itu menampakkan diri selama 40 hari. Ya, menampakkan diri kepada para murid. Apa yang menampakkan diri? Satu, untuk menyatakan bahwa dirinya ini Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan sebelum Tuhan disalib, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, itu digenapi Bapak Ibu. Jadi Tuhan tidak pernah bohong ya. Kemudian dia datang kepada murid-muridnya, kenapa? Iman para muridnya lagi goncang Bapak Ibu, ketakutan luar biasa. Karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan itu disesak, bagaimana Tuhan dipukuli, bagaimana Tuhan dipaku, disalib. Itu lihat, mengerikan Bapak Ibu. Ada trauma gitu ya. Trauma itu disembuhkan oleh Tuhan dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka yang ketakutan gitu ya. Tuhan kuatkan. Bahkan ketika mereka sedang berlayar gitu ya, adakah anak-anak makanan? Kemudian murid-muridnya bilang enggak ada. Setelah itu Tuhan Yesus membawa roti dan ikan, bukan ikan mentah, tetapi ikan yang sudah dibakar, siap untuk dinikmati. Kapan oleh Tuhan itu bakar? Kapan oleh Tuhan tuku roti atau bikin roti? Tetapi saat itu juga mereka bisa melihat bahwa Tuhan yang mereka sembah, yang mati itu ternyata benar-benar bangkit dan melawan mereka. Inilah Tuhan kita yang luar biasa. Lalu apa tujuan Tuhan ini naik ke surga? Kita baca Yohanes 14 ayat 2. Kita akan baca Injil Yohanes 14 ayat 2. Ini tidak asing bagi kita ya. Karena setiap tahun kita akan peringati hari kenaikan Tuhan Yesus, kita akan mengingatkan apa sih tujuan, ada goal yang Tuhan ingin capai. Kenapa naik ke surga gitu ya. Sudah ketemu? Ini di layar sudah ada. Kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan, gak usah cepat-cepat. 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ngapain Tuhan ke surga? Menyediakan tempat di mana? Di surga. Tempat yang maha mulia. Luar biasa Bapak Ibu. Ini Bapak yang hebat ini. Jadi siapkan rumah abadi di surga. Makanya jadi anak Tuhan ini adalah sebuah keuntungan besar, betul, bukan rugi. Sekalipun hidup ini tidak selalu enak Bapak Ibu, kita masih diproses oleh Tuhan. Karena apa? Karena di surga itu tidak boleh ada laknat, tidak boleh ada kenajisan, tidak boleh ada dosa. Makanya selama kita mengiring Tuhan, Tuhan akan proses hidup kita sampai kita menjadi nol. Kemarin waktu kita pelayanan di Kediri, setelah itu kita ada pertemuan dengan ketua sinode di Blitar gitu ya. Kemudian ada satu teman itu bersaksi gitu ya, bersaksi tentang kisah hidupnya gitu ya. Ya. Jadi intinya gini ya, dia mau melamar anak orang ya, dia posisi bekerjanya menurut ukuran daripada keluarga perempuan ini, gajinya nggak cukup untuk menghidupi anaknya seperti itu ya. Ya sekalipun mungkin kalau ukuran kita sudah cukup seperti itu ya. Mobil yang dipakai itu tidak selevel dengan keluarga perempuan itu, sehingga keluarga perempuan itu tidak mengizinkan untuk anaknya ini menikah dengan bapak ini ya. Kemudian tetapi karena ini saling mencintai, dia berjuang berdoa gitu ya. Dia bilang apa? 12 tahun hati saya dihancurkan oleh Tuhan supaya saya merendah di hadapan Tuhan. 12 tahun saya diproses oleh Tuhan supaya saya tidak menjadi orang yang egois,
tidak menjadi orang yang mengandalkan diri saya, tidak menjadi orang yang angkuh bahwa saya bisa menghidupi calon istri saya, ya. Nggak boleh dilakukan itu. Apa yang terjadi? Dia sadar Tuhan, dengan segala upaya, dengan segala usaha supaya keluarga perempuan ini bisa menerima, tidak bisa ternyata. Apa yang dilakukan? Dia doa puasa. Dia doa puasa, Tuhan, saya bukan, mungkin intinya gini, Tuhan ini saya bukan siapa-siapa, mungkin gitu ya. Dan ketika dia nol di hadapan Tuhan, ya, apa yang terjadi? Keluarga perempuan itu menerima, ya, menerima dan memberikan anaknya untuk dinikahi, dan sekarang bersama-sama pelayanan di sebuah gereja. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita menjadi nol dulu, Bapak Ibu. Karena apa? Nanti di surga itu tidak boleh ada dosa sedikit pun, tidak boleh. Kita harus bersih betul. Makanya kita diproses. Nah, ketika kita diproses dengan berbagai masalah, maka kita harus peka. Oh, ini prosesnya Tuhan. Saya harus bagaimana? Gitu ya. Tuhan mau kita taat dengan apa yang Tuhan ajarkan. Dasarnya itu fondasinya kasih, Bapak Ibu. Kalau engkau disakiti, jangan membalas menyakiti, memberkati. Kalau engkau difitnah, engkau harus sabar, jangan membalas fitnah. Ya. Kalau engkau terus-menerus dilukai, engkau harus terus mengampuni. Bahkan suatu hari muridnya bertanya sama Tuhan Yesus, berapa kali Guru kalau ada saudaraku yang berbuat salah kepadaku? Apakah 3 kali, 7 kali? Lalu Tuhan jawab apa? 70 kali 7 kan? Sudah mengampuni 70 kali 7? 70 kali 7 berapa? 490 kali. Sudah? Baru mengampuni 3 kali. Kesel Bu, balik-balik tak ampuni, saya ngomong terus. Ini loh, saudara mau masuk surga, ngampuni 70 kali 7 kali. Kalau enggak, bisa enggak? Enggak bisa, saya dendam kok. Katanya Tuhan, kalau kamu tidak mengampuni saudaramu, maka Bapakku di surga tidak akan mengampuni. Kalau Bapak tidak mengampuni kita, posisi kita dalam posisi orang bersalah, orang benar? Salah. Orang berdosa atau orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan? Berdosa. Lek berdosa boleh nggak ke surga? Nggak boleh. Kemudian kita protes, loh saya rajin ke gereja, saya sudah ambil bagian pelayanan, saya kunjungan penginjilan, bahkan saya mendoakan orang sakit. Loh, tapi kalau engkau tidak bisa melakukan firman tentang kasih itu, nggak ada artinya. Ya. Oleh sebab itu, ketika Butin curhat itu selalu saya bilang, wis pokoknya gini loh Bu, ampuni, wis titik. Ampuni, ojo dendam, ojo sakit hati, sekalipun kau dilukai setiap hari tidak apa-apa. Ini proses Tuhan. Lihat Tuhan, jangan lihat masalah, saya bilang. Itu proses Tuhan. Mungkin ibu belum bisa mengampuni, makanya Tuhan kasih terus. Ini loh Bapak Ibu, kau belum lulus diremedi sama Tuhan. Tahu ya, diremedi ya. Anak sekolah itu nilainya itu tidak mencapai KKM, misalnya KKM-nya itu 7, dia dapat 6, maka diremedi supaya naik, di-upgrade nilainya 7 baru lulus gitu loh. Demikian juga saya dan saudara, kenapa kok masalah yang sama datang? Kita harus peka, lihat diri sendiri, jangan nyalakan si A, si B, si C, enggak. Kenapa ya, kok masalahnya podo sih teko? Kemarin itu gini, sekarang gini ya podo gitu ya. Mungkin karena apa? Karena kita belum lulus dalam hal itu, sehingga Tuhan remedi kita sampai kita bisa. Amin. Ya, kerajaan surga isinya kesucian, bagus. Sana tidak ada orang tengkar, tidak ada orang rasa-rasaan, ya, tidak ada orang jahil, ya. Semua yang ada kasih. Karena Yesus itu kasih. Makanya hari ini kita di dunia ini adalah persiapan kita untuk menuju ke rumah kekal. Semua orang akan mati. Tidak ada orang yang akan hidup selamanya. Enggak. Saya pun juga nggak mau hidup selamanya ya. Ya.
saya nanti suatu hari akan mati. Terus kemarin tanggal 22 hari Minggu itu ulang tahun saya itu kaget, nggak pernah hitung saya. Usia saya sudah 56 tahun, sudah tua gitu ya. Saya bilang sama Pak Misael, usia saya sudah 56 tahun. Kak. Kalau Tuhan ambil saya umur 60 berarti saya 4 tahun lagi sudah pulang ke surga. Tapi kalau saya diambil umur 70 berarti 14 tahun lagi. Berarti saya mulai sekarang harus mempersiapkan diri saya untuk memasuki rumah kekal, rumah yang baru, rumah yang indah. Dengan jalan apa? Hidup saya harus lebih baik dari hari-hari kemarin. Pikiran saya harus lebih bersih daripada hari-hari kemarin. Hati saya harus lebih bersih dari hari-hari kemarin. Tutur kata saya harus lebih baik, memberkati banyak orang, memberkati suami, memberkati anak-anak. Seperti itu. Karena apa? Umur saya sudah 56. Walaupun kematian itu tidak bisa kita ketahui, tapi hari ini kan kita bisa prediksi maksimal 80 lah. Kalau saya dikasih umur 80 berarti saya kurang berapa tahun? 24 tahun lagi saya harus pulang ke rumah Bapa di surga, kan gitu ya. Jangan pulang ke neraka gitu loh. Nah, menghitung hari itu penting Bapak Ibu. Makanya Al-Mazmur katakan apa? Ya. Apa ajarilah Tuhan kami menghitung hari supaya kami beroleh hati yang bijak. Mazmur itu loh, bilang gitu. Ajarilah aku Tuhan menghitung hari-hari ini supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Dengan menghitung hari kita akan bijaksana di dalam hidup. Betul enggak? Contohnya saya 56 umur saya. Berarti like Tuhan panggil umur 60 4 tahun lagi saya harus pergi. Lah 4 tahun ini apa yang harus saya kerjakan? Ya, apa yang harus kerjakan? Yang menyenangkan hati Bapa. Paulus katakan apa? Kalau aku mati itu untung, Paulus ya. Tapi kalau aku hidup adalah Kristus. Sehingga saya bilang sama Tuhan, Tuhan, hidupku sudah 56 tahun. Ya, aku mau ambil sebuah komitmen seperti Paulus. Hidup adalah Kristus. Kalau aku mati berarti untung. Berarti kalau hidup kita ini untuk Kristus, berarti hari-hari yang kita jalani, baik yang kita katakan, baik yang kita lakukan, ini menyenangkan hati Kristus atau enggak? Gitu loh Bapak Ibu. Ini menyenangkan hati mempelai laki-lakiku atau enggak? Ini kalau aku ngomong gini, kalau aku bersikap gini, mempelaiku laki-laki yang di surga itu loh Yesus Kristus, itu tersenyum enggak? Atau malah meneteskan air mata sedih melihat perbuatan kita? Ini yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Karena apa? Karena nanti kita ini jadi mempelainya Kristus. Amin. Kita harus menyenangkan mempelai kita yang sudah bayar harga mahal. Iya loh. Kita ini mempelai perempuan loh. Kristus itu mempelai laki-laki, ini gambaran, bukan berarti nanti kita kawin di surga, bukan. Semua orang percaya itu mempelainya Kristus, mempelai perempuannya Kristus. Lah kalau kita menjadi mempelai perempuannya Kristus, apakah kita sudah menyenangkan hati mempelai yang sudah bayar harga mahal? Darahnya itu dibuat bayar kita, sehingga kita dirampas jiwa kita, sehingga Tuhan menginginkan kita untuk bersama-sama di surga. Ya. Di ayat berikutnya mari kita baca di Yohanes 14. Ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini tujuannya. Dimanapun aku berada, katanya Tuhan ya, supaya kamu mempelai perempuan ini juga sama aku. Artinya apa? Tuhan Yesus gak mau pisah sama mempelai perempuannya. Ini komitmennya Tuhan Yesus. Masa kita yang mempelai perempuan, terus gak usah lah aku dekat sama Tuhan. Semakin aku dekat sama Tuhan, persoalanku semakin banyak. Semakin aku setia pelayanan, semakin banyak persoalan. Kalau kita peka Bapak Ibu, semakin kita diproses, sebenarnya semakin cintanya Tuhan besar sama kita. Amin. Kalau saudara masuk di bangku sekolah, ya, salah satu yang harus diikuti adalah mengikuti ujian.
kalau mau naik kelas, betul nggak? Kalau anak kuliah kalau mau diwisuda syaratnya apa? Ujian skripsi harus lulus. Lek skripsinya gak lulus, dibaleni meneh sampai lulus baru wisuda. Mudah kerja skripsi? Gak mudah. Saya sudah ngalami soalnya. Pak, saya malah 3 kali kerja, 2 kali kerja skripsi, sekali apa? Kalau S2 itu apa Pak? Mengerjakan tesis. Berat itu. Sampai dirawang gak tidur Bapak Ibu. Kadang-kadang saya nemani, saya ngelirik jam 12, Pak saya masih kerjakan. Belum selesai kok Pak, belum. Ya sudah temani. Kadang-kadang pagi ya. Ayo mah gantian ngetik di komputer atau ngetik. Kalau wocon kira-kira lek kurang pas ya deriten tambah-tambah ono piye. Lah kok gak pas piye? Pas-pas gitu. Sampai gak tidur. Harus ngejar. Karena kalau enggak wisudanya ditunda lagi seperti itu. Tuhan juga demikian Bapak Ibu. Semakin kita masuk di level paling atas, semakin susah prosesnya. Kalau kita TK ya nggak susah, betul nggak? Masuk SD nggak begitu susah. Masuk SMP mulai sulit, SMA sulit, perguruan tinggi mulai sulit. Ambil program S1 sulit, program S2 lebih sulit, program S3 dokter lebih sulit lagi. Semakin kita di level makin atas, ya, semakin kita mengerti firman Tuhan, semakin kita tahu kebenaran firman Tuhan, semakin kok akan diproses lebih berat. Karena Tuhan mau kita bukan menjadi anak-anak sembarangan, tetapi menjadi orang-orang yang punya kualitas di hadapan Tuhan. Amin. Makanya kalau kita berhadapkan dengan berbagai kesulitan, katakan, terima kasih Tuhan, Engkau mencintai aku sehingga hari ini Kau proses aku. Karena nanti di balik proses itu ada hadiah yang indah yang akan Tuhan berikan. Amin. Pasti Tuhan tuh nggak pernah kok nggak ngasih hadiah, ngasih bonus pasti Bapak Ibu. Coba renungkan dalam kehidupan Bapak Ibu sebelum ikut Tuhan dan setelah ikut Tuhan, setelah diproses Tuhan, bagaimana hidup Bapak Ibu? Semakin dipulihkan kan? Makanya Tuhan itu begitu sayang dengan kita, ya, sehingga harus lewat proses. Ya. Kemudian tempat yang bagaimana yang akan Tuhan berikan kepada mempelai perempuan yang sangat dicintai, sangat amat sangat dicintai. Mempelai perempuan itu kita akan buka di dalam kitab Wahyu pasal 21. Ini penglihatan surga oleh Yohanes. Ya. Yohanes yang dulunya itu digoreng di wajan, tapi gak mati, dibuang ke Pulau Patmos. Di Pulau Patmos itulah Yohanes mendapatkan penglihatan tentang kerajaan surga yang akan diberikan kepada mempelai perempuan, yaitu saya dan saudara. Mari kita akan lihat di sana. Wahyu pasal 21 sudah? Ya. Kita langsung, karena ini banyak, nanti di rumah dibaca ya. Mari kita akan baca mulai dari 15 saja. Satu persatu aja. 15 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. 16. Kota itu bentuknya 4 persegi panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Jadi nanti kerajaan surga bentuknya 4 persegi panjang. Jadi panjang lebarnya sama. Apa kota ya? Ya. Apa ini namanya? Kota itu bentuknya 4 persegi. Berarti 4 persegi, bukan persegi panjang, 4 persegi sama. Panjang dan lebarnya sama gitu ya. Kemudian ayat 17. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Ayat 18. Temboknya itu terbuat dari apa? Permata yaspis. Nanti di browsing di Google ya, permata yaspis itu kayak apa indahnya gitu ya. Nanti di browsing di Google mesti ada itu ya. Ya.
Ini lalu ia mengukur temboknya dari permata yapis. Jadi temboknya ini bukan dari batu bata, tapi dari permata. Bayangkan Bapak Ibu kalau tembok ini semua dari permata, kayak apa kena sinar? Indah enggak? Ya. Siapa yang pernah lihat permata? Beli ke toko emas lihat permata kayak apa? Ya mahal itu permata ya. Ya. Jadi kemudian ayat berikutnya. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari apa? Kotanya dari emas tulen, bukan dari tanah. Bapak Ibu bisa bayangkan gitu ya. Nanti Bapak Ibu masuk di surga itu langsung kota itu dari emas. Emas tulen, murni, bukan campuran. Kalau perhiasan yang kita pakai itu ada campurannya. Ya, ada campurannya. Ya, enggak murni lagi gitu ya. Kemudian ayat yang ke-19 dikatakan bagaikan kaca murni, ya jelas itu. Kalau emas tulen itu kayak apa ya? Berkilo-kilo itu indah. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Ada 12 jenis permata. Ya. Dan dasar-dasar tembok. Jadi dasar tembok itu bawahnya itu ya. Bawahnya tembok ya, ada hiasan apa? Permata yaspis, kemudian dasar-dasarnya itu ada 12. Jadi ada 12 permata. Dikatakan di sana dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu samrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis. Yang kita baca bareng-bareng ya. Dasar yang ke-7 batu permata, Yang ke-8 batu beri, yang ke-9 batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Ya, saya lihat kecubung ngerti ya orang-orang ini ya. Ada 12 batu permata menghiasi apa tem? Bapak Ibu coba pejamkan mata, bayangkan memasuki Yerusalem baru, langsung kotanya dari emas, tembok-tembok surga itu dari batu permata. Kira-kira bayangannya indah atau enggak? Wow, istana luar biasa ya. Istana yang akan dikasihkan gratis kepada mempelai perempuan kita semua, amin. Makanya setia ya sama Tuhan ya. Jangan karena masalah ekonomi kemudian mutu nggak gereja. Ada masalah keluarga mutu nggak gereja, jangan. Tetap harus ikut. Karena apa? Karena tujuan hidup kita itu bukan yang sekarang, Bapak Ibu. Tujuan hidup kita ini adalah kekekalan. Makanya Paulus katakan, kalau kemah ini dibongkar kepada Allah, maka aku akan kembali kepada Dia. Makanya Tuhan katakan apa? Paulus katakan apa? Ya, sekalipun manusia jasmani saya makin hari makin merosot, tapi manusia batiniaku makin hari makin diperbarui. Karena aku tidak melihat yang sekarang ini, tetapi aku melihat yang akan datang, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Karena kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepadaku melebihi kemuliaan yang ada di dunia. Itu Paulus. Makanya Paulus keluar masuk penjara karena memberitakan Injil gak pernah kapok. Karena apa? Karena istana yang akan dia tempati, istana yang maha mewah yang tidak ada di dunia, hanya ada di surga. Karena apa? Karena apa? Surga itu dari emas, temboknya dari 12 permata. Lalu ada pintu gerbangnya, ada berapa? Yuk, 21. 1, 2, 3. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri 1 mutiara, dan yang jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca murni. Ada berapa pintu gerbang di surga? 12. Sebelah timur 3, barat 3, utara 3, selatan 3. Setiap pintu gerbang dihiasi dengan apa? Mutiara. Bukan mutiara palsu ya, mutiara murni. Wah, indah betul ya. Ya. Kalau ibu-ibu biasanya pakai kalung mutiara. Saya punya kalung itu tapi mutiara bukan mutiara asli. Monte warnanya kayak mutiara gitu. Yang asli mahal, tidak sanggup saya beli gitu ya. Seperti itu. Ya. Wah, itu bisa
ya nilainya bisa ratusan juta gitu ya, namanya mutiara asli gitu ya, seperti itu. Ini loh yang akan Tuhan sediakan buat kita semua ya. Kemudian mari kita baca di ayat yang ke-23 ya. 1, 2, 3. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Siapa lampunya? Tuhan Yesus Kristus itu menjadi lampunya. Tuhan bercahaya menyinari seluruh surga yang sangat luas. Luar biasa ya. Waduh, kita ini orang istimewa ya Bapak Ibu, amin. Amin. Ya. Dan ayat 24 mari kita baca 1, 2, 3. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Jadi tidak ada malam di surga, Bapak Ibu, adanya siang. Kok gak ngantuk Bu? Ya udah, karena apa? Tubuh kita nanti sudah diganti dengan tubuh kemuliaan, tidak pernah capek, tidak pernah ngantuk, ya toh? Di sana perlu kendaraan, enggak perlu, karena kita akan seperti malaikat terbang set gitu, Bapak Ibu. Ya, luar biasa dahsyat ya. Ayat 27. 1, 2, 3. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Tak ulangi ya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Lek hidup kita di dunia najis, gak sampai ke surga Bapak Ibu. Ya, makanya jangan hidup najis. Ya saya nggak perlu jelaskan najis itu kayak apa. Pokoknya hidup sing kotor-kotor itu jangan. Pikiran kotor, hatinya kotor, perkataan kotor, hari ini stop bertobat. Jangan dibuat guyonan. Ya, saya ini jualan di lapak itu ya. Kan banyak anak-anak itu ya beli di situ gitu. Kadang-kadang telinga saya itu sakit, nggak bisa dengar gitu ya. Mereka itu berkata kotor, miso itu bagi mereka itu biasa. Jadi panggil temannya itu dengan pisuan, ya gak marah, karena bagi mereka itu biasa gitu. Telinga saya nggak bisa gitu, rasanya dengar itu nggak bisa. Udah saya diem aja gitu. Nanti kalau ditegur jadi masalah kan gitu, seperti itu. Jadi rupanya itu sebuah kebiasaan, ya, sehingga manggil temannya itu dengan pisuan gitu ya. Ya saya awalnya kaget gitu, tapi temannya nggak marah, temannya manggil seperti itu gitu. Ya. Ini Tuhan bilang loh, kita tidak boleh sama dengan mereka, sekalipun hari ini sebuah tren itu bagi mereka. Ya, kalau nggak gitu nggak gaul katanya, seperti itu. Tapi Tuhan katakan apa? Tetapi tidak akan masuk ke dalam sesuatu yang najis. Ya, sesuatu yang najis nggak boleh masuk di sana. Berarti saya dan Bapak Ibu harus hidup benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Pikirannya bersih, hatinya bersih, mulutnya bersih. Ya. Kalau hari-hari kemarin sebelum kebaktian kenaikan Bapak Ibu karena mangkal sampai teman miso, hari ini katakan Tuhan aku mau bertobat. Ternyata hari ini Tuhan aku dikasih tahu sama firman Tuhan, sesuatu yang najis tidak boleh masuk di surga. Kalau saya itu tiba-tiba tidak memperhatikan hidupku, terus hari itu tiba-tiba mati, boleh nggak masuk ke surga? Kalau hidup kita najis, nggak boleh Bapak Ibu. Ya. Terus berikutnya dikatakan apa lagi? Sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian, ya, atau dusta. Ayo siapa yang suka bohong? Hari ini bertobat ya. Dusta. Ya, jangan ada dusta di antara kita hari ini. Dusta nggak boleh Bapak Ibu. Nggak boleh ada dusta, nggak boleh ada kebohongan. Tuhan bilang apa? Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Kalau misalnya kita katakan ya, sebenarnya itu tidak, itu Tuhan bilang apa? Itu berasal dari si jahat, yaitu berarti kita taat dengan setan. Bu, kalau saya jujur ajur, selalu apa yang kita perbuat kebenaran itu kadang-kadang
resiko Bapak Ibu. Sering resiko mengikut Tuhan. Ya, kita sudah jujur, tetapi kita tetap disalahkan. Tidak apa-apa, tetap jujur aja. Ya, kita mengatakan kebenaran, malah kita dimarahin. Loh, kuwi lho, jane kuwi bohong ae. Ini masalahnya tambah besar setelah kamu jujur. Ya, tapi kita harus punya komitmen. Anak Tuhan harus punya apa komitmen? Ya, apapun yang terjadi, aku harus lebih taat dengan mempelaiku di surga. Amin. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, dia bilang apa? Raja, ya, aku punya Tuhan. Ya, Tuhan kok bisa melepaskan aku dari api yang telah disiapkan oleh raja. Tetapi raja, seandainya Tuhan yang aku sembah tidak menyelamatkan aku dari api, aku pun tidak akan menyembah patungnya raja. Ini luar biasa loh Bapak, cintanya sama Tuhan. Anak muda loh ini. Sadrak, Mesak, Abednego anak muda, masih remaja, umur belasan. Tapi dia bisa berani katakan apa? Ya, sekalipun Tuhanku yang aku sembah, seandainya tidak mau menyelamatkan aku dari api yang sudah Tuhan buat untuk kami tidak akan menyembah patungnya raja. Wah, rajanya marah, emosi. Diikatlah Sadrak, Mesak, Abednego, dan kemudian pengawal-pengawal itu panggil, bawa ini 3 orang, bawa. Bayangkan ya, mungkin Sadrak, Mesak, Abednego kan gemuk badannya, karena pada waktu dikasih makan dia tidak mau makan daging-daging. Dia bilang apa? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, kami tidak mau daging, karena waktu itu ada hukum haram dan tidak haram kan. Kemudian, nah nanti gimana kamu kalau nggak sehat? 10 hari diuji kami, apakah perawakan kami lebih baik atau lebih jelek dari orang-orang yang makan santapan raja. 10 hari diuji, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego perawakannya lebih bagus daripada orang-orang yang makan daging, lebih sehat, ya, lebih berisi gitu ya. Tentunya kan abot ya bawa orang 3. Ya, apa yang terjadi? Mereka diangkat di perapian itu, yang ngangkat gosong mati, tapi Sadrak, Mesak, Abednego tetap hidup. Dan di perapian itu ada 4 orang, yang satu siapa? Malaikat. Tali yang mengikat mereka lepas, tapi rambut baju tidak gosong Bapak Ibu, utuh. Apa yang terjadi? Karena mereka berani mati. Oleh karena apa? Karena apa? Kebenaran. Dia bilang, tidak apa-apa kalau Tuhan yang aku sembah, ya, tidak mau membebaskan kami dari api yang dibuat oleh raja, kami tetap menyembah Tuhan saya, dan kami tidak akan menyembah patungnya raja. Oh, itu loh cinta betul ini. Teruji cintanya kepada Tuhan. Ada sebuah kesaksian lagi. Ini ISIS ini. 2 orang, ya. Kemudian yang satunya itu tapi pakai bahasa asing ya, bukan bahasa Indonesia, ini orang asing. Kalau diterjemahkan gini, pilih Yesus atau pilih agama kami. Kalau kamu pilih Yesus, tak tembak. Tapi kalau kamu meninggalkan Yesus, kamu bisa hidup. Itu sudah di telinga itu. 2 orang pistolnya di telinga yang satu. Bingung ini. Terus dia bilang, ya saya tinggalkan Yesus. Nah, suruh pergi aman gitu. Yang satunya, dia bersimpuh sama dengan pertanyaan yang sama, dia bersimpuh. Dan ketika itu dia kasih kesempatan, saya kasih kesempatan kamu sekali lagi, ya toh, kamu pilih Yesus, ya, atau tinggalkan Yesus. Kalau tinggalkan Yesus kamu hidup, tapi pilih Yesus kamu mati hari ini. Apa yang dia menyanyi, menyembah Tuhan. Dia sembah Tuhan, dia sembah Tuhan, dia sembah Tuhan. Kemudian apa? Ditembak itu, tapi tidak mati. Ditembak tapi tidak mati. Sampai pelurunya habis, ya, tidak mati itu. Lalu setelah dia selesai penyembahan, dia bingung kok gak jadi ditembak, padahal ini sudah ditembak, ya. Dan apa ini? 2 ISIS itu bertobat menerima Tuhan Yesus. Cintanya teruji, ya. Makanya Tuhan, kalau kamu sayang nyawa, kamu akan kehilangannya nyawa. Yang orang meninggalkan Yesus
kehilangan nyawanya nanti. Ketika masa penghakiman, Tuhan katakan, aku tidak kenal sama kamu. Ya. Tetapi orang ini masih diberi kesempatan hidup dan melayani 2 jiwa ini yang berharga di mata Tuhan. Ya. Tuhan katakan, kalau kamu sayang nyawa, kamu akan kehilangan nyawa. Tapi kalau kamu tidak sayang nyawamu, nyawamu tetap ada, jiwamu tetap ada selamat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kita hidup berkenan di hadapannya. Amin. Hari kenaikan ini Tuhan mau kita melihat surga yang Tuhan berikan itu amat sangat mewah, Bapak Ibu. Ya. Kami bangun rumah sederhana kecil aja sampai hari ini belum jadi, Bapak. Saya bilang sama Pak Misal, berdoa Pak, dananya udah habis, ya sudah kita berdoa. Ya pelan-pelan nanti lama-lama selesai, saya bilang ya wes. Ya. Di surga tuh kita nggak usah bikin rumah, Bapak. Langsung masuk aja, ya. Lalu mari kita melihat apa yang ada di surga itu. Ayat pasal 22, mari kita lihat sana. Kita baca 1, 2, 3. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Dari tahta kerajaan itu mengalir air seperti kristal. Pernah lihat kristal? Lampu kristal, indah toh? Indah sekali. Ya. Airnya itu bening kayak kristal gitu loh Bapak Ibu. Ya, tidak ada pencemaran gitu ya. Wah, luar biasa gitu ya. Ayat 2 kita baca 1, 2, 3. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Wah, jadi di seberang sungai sana, yang sana ada pohon-pohon, buahnya berbuah berapa kali? 12 kali. Kita boleh ambil enggak? Boleh. Wong kita ini ahli warisnya, betul enggak? Kita pemilik surga. Boleh. Tuhan katakan karena kalau anak itu menjadi ahli waris, kita ini sudah diadopsi menjadi anaknya Tuhan. Sehingga ketika masuk di surga kita menjadi ahli warisnya kerajaan surga. Jadi apa yang ada di surga kita bisa pakai. Mau makan sepuasnya, mau enggak? Wah. Terus di sana apakah ada daging? Ya tidak ada, ya loh. Karena tidak ada pembunuhan, ya loh. Di sini kan ada pembunuhan, ayam dibunuh, ikan dibunuh, ya loh. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, makanya supaya kita sehat, makanlah yang sehat ya. Seperti manusia pertama kan makan tumbuh-tumbuhan, sekarang orang sembarang dimakan. Akhirnya asam urat, apalagi stroke, diabetes, macam-macam gitu ya. Seperti itu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu luar biasa ya. Ya, jangan ada yang mau meninggalkan Tuhan ya, amin. Apapun yang terjadi. Justru Bapak Ibu harus apa? Harus memikirkan keselamatan orang-orang di sekitar kita. Ya. Nanti di ayat di poin yang berikutnya. Ya. Yang berikutnya, apa pesan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga? Mari kita melihat Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-1. Apa sih pesannya? Tuhan Yesus sebelum naik surga itu ada pesan. Jadi kalau orang itu bilang wasiat, kasih wasiat sama kita. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus pesan, kamu jangan tinggalkan Yerusalem ya, karena Bapa janji akan mencurahkan Roh
Kudus. Karena Roh Kudus ini akan berperan nanti setelah Yesus naik ke surga, ya, melindungi, menjagai, menghibur, menguatkan, menyertai, menopang, ya. Jadi Tuhan tidak tinggalkan anak-anaknya sebagai yatim piatu sendirian di dunia, tetapi Bapa mengirim Roh Kudus untuk menjadi apa? Menjadi apa? Sahabat, menjadi teman, menjadi guru yang akan menghibur di saat kita susah. Ini pesannya. Ditaati enggak? Ditaati. Sampai Roh Kudus itu turun. Nanti 10 hari lagi setelah kenaikan Tuhan Yesus, kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Digenapi enggak sama Tuhan pencurahan Roh Kudus? Digenapi. Ini buktinya Tuhan Yesus itu pribadi yang konsisten dengan perkataannya. Apa yang dikatakan selalu digenapi. Tuhan tidak pernah bohong. Makanya kita juga gitu, harus nurut Bapak kita, manut sama Bapak kita, meladani Bapak kita. Bapak kita di surga tidak pernah bohong. Anak-anaknya juga tidak boleh bohong. Ya. Kemudian yang kedua, ini penting nih, ayat 8. Mari kita baca bersama. Lo pakai berdiri supaya tidak longgar duduk. Bisa digoyang-goyangkan badannya, ya, dan nggak ngantuk. Soalnya suasananya dingin ya, orang bisa ngantuk gitu ya. Dibaca dengan keras dan ngantuk. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ini pesan Tuhan ya. Silakan duduk. Kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Roh Kudus ini punya peran penting. Akan memberikan kuasa kepada anak-anak Tuhan menjadi saksi Tuhan tanpa takut. Yohanes digoreng, betul ya? Orang macam gede, ada minyaknya Bu, ya ada, tapi gak kosong. Ini nyata, sejarah ini. Ya, kemudian karena gak mati, dibuanglah di Pulau Patmos, pulau yang tidak ada penghuninya. Penghuninya itu binatang liar di sana. Tapi Yohanes gak dimakan binatang liar. Tetapi Yohanes di Pulau Patmos malah dapat penglihatan tentang akhir zaman, tentang kerajaan surga. Dan Yohanes disuruh nulis apa yang dilihat. Dan ini menjadi pengetahuan kita. Rahasia ilahi disampaikan kepada Yohanes. Karena Yohanes itu teruji cintanya kepada Tuhan. Dan dipakai oleh Tuhan, luar biasa. Ya, kalau Yohanes tidak dibuang di Pulau Patmos, mungkin kita tidak tahu ini surga kayak apa kan gitu ya. Tetapi dengan adanya Yohanes di Pulau Patmos sendirian di situ, dan dia berkumpul dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan penglihatan nyata. Diajak jalan-jalan ke surga rohnya ya. Ini loh surga seperti ini. Kamu tuliskan ya, supaya yang membaca dikuatkan bahwa kerajaan surga yang akan diberikan kepada orang-orang yang cinta Tuhan itu seperti ini. Mewah Bapak. Ya. Sebab itu jangan pernah lemah ikut Tuhan. Amin. Ya. Dan tugas yang harus dipikul di pundak kita apa? Kamu harus menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung. Yerusalem itu gambaran keluarga. Saya dan Bapak Ibu harus menjadi saksi di tengah-tengah keluarga, memberkati keluarga kita masing-masing, menjadi contoh bagi keluarga kita. Kalau semua berlomba jadi contoh, kira-kira terbaik nggak di dalam keluarga? Oh iya. Wes, aku harus jadi contoh dalam doa. Yang lainnya aku doa, betul nggak? Saya harus jadi contoh membaca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Mungkin besoknya belum, tetapi itu nanti karakter akan menular. Nanti dicoba aja. Ya. Wes, aku sekarang akan jadi contoh, jadi orang yang sabar. Ya, lama-kelamaan satu keluarga akan menjadi sabar karena dari satu orang yang mengerjakan. Ya. Tuhan katakan, kamu harus menjadi saksiku di Yerusalem dulu. Oh, si A belum percaya, anak-anakku belum percaya. Mulai diagendakan.
tulis namanya, berkati, katakan nama-nama ini Tuhan, calon pemilik surga seperti saya. Suatu hari Engkau akan mengambil ya keluargaku satu persatu seperti saya, selamatkan. Itu terjadi dalam keluarga saya kok. Ya, saya catat itu nama bapak saya, nenek saya, semua saya berkati setiap hari. Dan apa yang terjadi? Sekalipun itu tidak hanya setahun 2 tahun. Ya, saya tahun 80 saya masuk gereja. Tahun 82 mulai rajin mendoakan keluarga karena saya sudah terima Tuhan Yesus. Tahun 92 mereka baru percaya kepada Tuhan. 93 baru percaya kepada Tuhan. Berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun Tuhan panen bapak, ibu, nenek, adik-adik saya. Ya, ikut Tuhan semua. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Saya sudah berupaya supaya rektor kami ke rumah. Saya minta rektor kami ke rumah untuk ngijilin. Yo, tidak ada reaksi. Teman-teman saya yang tak anggap kakak kelas saya, senior saya yang luar biasa ya, saya suruh ke sana ya, rajin ya. Ini namanya Pak Ferry Mamahid, sekarang doktor ya, Doktor Ferry Mamahid itu kakak kelas saya yang rajin melayani keluarga saya, yaitu kakak kelas saya sekarang jadi dosen di Saat ya, sekolah sekolah teologi Asia Tenggara di Malang ya. Sekarang ada di luar negeri itu. Beliau ini yang rajin memberitakan Injil kepada bapak saya. Yo, belum ke gereja itu waktu saya mandi. Tetapi apa? Tuhan punya cara yang lain. Tuhan selamatkan akhirnya itu persatu. Sehingga kalau saya ketemu sama Pak Ferry bilang, Miss, gimana keluargamu? Udah Kak, udah ikut Tuhan semua, puji Tuhan. Berarti yang saya tabur tidak kembali dengan sia-sia. Ya, iya Kak, sudah selamat semuanya. Tapi Bapak udah dipanggil Tuhan. Tidak apa-apa, Bapak kan sudah ikut Tuhan. Gitu. Jadi yang memberitakan Injil ya senang gitu ya. Karena dia intens ke rumah saya itu ya, kakak kelas saya seperti itu. Dan dia diberkati Tuhan luar biasa. Sekarang di luar negeri sedang tidak tahu kuliah lagi atau gimana, orangnya pinter banget gitu ya, seperti itu, tapi rendah hati ya. Ya masih dipanggil kakak masih mau ya, panggil saya Dik masih mau gitu ya. Gimana Dik kabarmu gitu seperti itu. Ya, saya tetap panggil kakak, tapi kalau di umum panggil bapak seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu luar biasa cintanya sama saya dan saudara. Melalui kenaikan Tuhan ini, mari ya kita lihat diri kita. Saya ini cinta enggak ya sama Tuhan? Apa cintaku sudah berisi? Ya. Tandanya orang kurang cinta itu gini loh. Doa arasa-rasen, baca firman Tuhan arasa-rasen. Itu tandanya cinta sama Tuhan mulai bergeser. Tapi engkau cinta Tuhan, engkau selalu rindu haus ngomong-ngomong sama Tuhan, bercakap-cakap sama Tuhan. Bercakap-cakapnya orang Kristen itu doa. Ya. Baca firman Tuhan karena pengen tahu pesannya Tuhan apa ya hari ini. Ben hidupku sepanjang hari ini dipimpin Tuhan. Aku pengen dengar suaranya lewat firman Tuhan. Itu tandanya engkau cinta Tuhan. Tapi kalau engkau tidak pernah rindu haus baca firman Tuhan, tidak pernah rindu untuk bersekutu sama Tuhan, menyembah Dia, mengagungkan Dia dalam hari itu artinya engkau sedang jauh dari Tuhan. Ayo kita perbaiki. Karena kematian tidak bisa diprediksi. Tuhan katakan roh najis tidak boleh ada, roh dusta tidak boleh ada di dalam kerajaan surga. Artinya kalau hidup kita masih kotor, masih najis, sering berdusta, Tuhan tidak mau. Hari ini kesempatan, hari kenaikan Tuhan, kita mengambil kebutuhan Tuhan. Aku mau memperbaiki hidupku, aku mau menjadi yang terbaik, aku mau hidupku ditata oleh Tuhan, sehingga aku ini sungguh-sungguh nanti mendapatkan kerajaan Tuhan yang Tuhan janjikan bagi kita. Mari kita berdoa. Mari kita akan hening sejenak. Silakan Bapak Ibu berdoa. Ambil keputusan pada pagi hari ini Tuhan. Aku mau mencintai Engkau seperti Tuhan mencintai aku. Mintalah ampun kepada Tuhan kalau hari-hari kemarin
cintamu kepada Tuhan kurang. Engkau kurang mencintainya. Engkau terlalu sibuk dengan kegiatanmu. Engkau terlalu sibuk dengan segala urusanmu sendiri, sehingga Tuhan diabaikan. Hari ini Tuhan bicara kepada kita. Tuhan bertanya seperti Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Berdoalah sesaat, setelah itu kita akan pujikan satu pujian. Berdoa sesaat. Ambil keputusan untuk mencintai Tuhan seperti Tuhan mencintai kita. Karena Dia rela berkorban, bahkan Dia menyediakan surga yang mewah, rumah abadi yang begitu mewah yang akan disediakan buat kita. Kita pujikan dengan setengah suara, dengan sepenuh hati kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita memuji dari hati kita, bukan hanya bibir kita yang bersuara, tetapi biarlah hati kita memuji Tuhan. Katakan dari hati kita, ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan dari hatimu yang paling dalam, ku mau cinta Yesus selamanya. Aku cinta Yesus selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita angkat tangan kita sebagai tanda kita Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan Bapak, inilah keluarga besar GKN Adonai. Ambil komitmen mau mencintai Tuhan selamanya. Sekalipun badai topan silih berganti menghampiri kami mau tetap mencintai Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mencintai kami. Bahkan cinta Tuhan adalah cinta sejati. Engkau rela berkorban, membayar lunas hutang dosa kami. Bahkan Engkau tidak hanya sampai di situ, tetapi Engkau naik ke surga, menyediakan surga yang mewah, yang menjadi tempat tinggal abadi kami nantinya ya Tuhan. Biarlah hari-hari yang akan kami jalani, bantulah kami, tolonglah kami, mampukan kami untuk hidup benar di hadapan Engkau, supaya ketika sewaktu-waktu Tuhan memanggil kami pulang ke surga, bukan pulang ke neraka. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini dalam roh hati kami, supaya firman ini akan berbuah
bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Dina. Puji Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Bagi yang bertugas konten kami persiapkan, kita akan pujikan sekali lagi, rayakan Yesus rayakan. jemaat di tempat ini dan juga bangsa negara kami. Persilakan Ibu Susi. Mari kita saling berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur Tuhan untuk hari ini ya Bapak, kami bisa datang juga di tempat ini untuk kenaikan Engkau ya Bapak. Tuhan, kami serahkan persembahan kami pada pagi hari ini ya Bapak. Engkau yang akan mengkuduskan persembahan ini ya Bapak, sehingga persembahan ini dapat Tuhan Yesus untuk perlebaran dan pelayanan pekerjaan dan pelayanan di tempat ini ya Bapak. Tuhan, ajari kami untuk berikan berkat yang telah Engkau berikan, untuk mengembalikan berkat yang telah Engkau berikan pada kami ya Bapak. Dan kami yakin percaya Tuhan, Engkau akan memberikan berkali lipat dan ya Bapak. Dan kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk bendahara yang mengelolanya ya Bapak. Pak akan berikan lipat dari surga, sehingga mereka melihat mengelola dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada di gereja kami ini ya Bapak. Engkau tahu keberadaan mereka, Engkau tahu apa yang dipergumulkan, dan Engkau tahu Tuhan Yesus setiap hati yang terdalam mereka ya Bapak. Biar kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu ya Bapak. Urapi kehidupannya Bapak dalam kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapak. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam keadaan kesusahan Tuhan Engkau akan menghibur dia Bapak, dan kalau ada punya masalah Tuhan yang akan menyelesaikannya. Tuhan sendiri yang akan campur di dalamnya ya Bapak. Setiap pergumulan mereka ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa setiap iman jemaat di gereja kami ini ya Bapak. Tuhan, kami rindu ya Bapak. Kami rindu mereka punya iman yang hidup ya Bapak, bukan iman yang mati ya Bapak. Dan Bapak akan menumbuhkan setiap hati iman jemaat itu ya Bapak, untuk mereka selalu setia dan setia kepada Engkau, mengandalkan Engkau dan tidak meninggalkan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu ya Bapak. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami di Indonesia ini, di mana kami bertempat tinggal ya Bapak.
bersyukur sekali kepada Engkau ya Bapa. Kiranya pandemi ini sudah mulai berangsur-angsur hilang dan kami bisa beribadah dengan bebas dan beribadah dengan Tuhan Yesus tidak walaupun kami tetap mematuhi peraturan ya Bapak, tetapi kami sudah merasakan kenyamanan dalam kami beribadah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh stafnya ya Bapak. Biar Engkau juga memberikan hikmat daripada di surga, sehingga apapun yang diputuskan beliau untuk kepentingan rakyat Indonesia ya Bapak. Jagai keamanan Indonesia ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami Madiun, Kabupaten Madiun. Di kota kami ini ya Bapak, Tuhan Yesus, khususnya beberapa hari yang lalu ada mungkin perselisihan atau kesalahpahaman di antara pencak silat ya Bapak. Tuhan, kami berdoa ya Bapak, kami rindu jamahan-Mu untuk kota kami Madiun ini ya Bapak. Kami rindu kota ini nyaman Tuhan. Kami rindu kota ini Engkau berkati. Biarlah kami saling hidup saling menghormati, hidup saling menghargai ya Bapak. Karena kami adalah satu warga ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Wali Kota kami, Bapak Bupati. Tuhan berkati juga dalam setiap beliau memimpin kota dan Kabupaten Madiun ini. Tuhan, kiranya Engkau akan memberikan juga kebijaksanaan apapun yang diputuskan untuk kebaikan kota Madiun dan Kabupaten Madiun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati Tuhan kota kami, berkati Kabupaten Madiun ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus hanya kami peraskan, doa ini hanya kami peraskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih. Saya undang Bapak Ibu Jemaat semuanya bagi kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Sebab Kau besar Tuhan, perbuatan sungguh ajaib dalam setiap kehidupan kami. Surgawi, terima kasih untuk penyertaan pimpinan-Mu Tuhan.
hingga ibadah kami dari awal hingga akhirnya bisa berjalan dengan baik. Terimalah ibadah kami sebagai persembahan tubuh kami yang hidup di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu, baik mereka yang sudah hadir di ruangan ini maupun mereka yang masih di rumah. Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi kendala halangan sehingga mereka tidak bisa hadir. Tuhan, kalau karena kesehatannya, Tuhan tolong jamah supaya Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, angkat segala sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya. Jikalau karena kemalasan, Tuhan, kiranya Kau akan jamah hatinya supaya mereka punya kerinduan datang kepada Engkau. Karena hanya ibadah ini ya Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Hanya ibadah kami ini Tuhan yang diperhitungkan ketika Tuhan nanti akan menghakimi kami semuanya. Bukan hal-hal duniawi, bukan hal-hal yang lain. Karena itu ya Tuhan, tolonglah supaya Tuhan tolong tegur mereka, jamah hati mereka yang lemah supaya Tuhan kuatkan, supaya mereka punya kerinduan, punya pemahaman yang benar, sehingga dengan demikian ya Tuhan umat-Mu nanti setia untuk beribadah di setiap saat, di setiap waktu, karena ini yang sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka masing-masing, supaya mereka boleh menjadi anak-anak-Mu yang mempermuliakan nama-Mu senantiasa. Tuhan akan tolong mereka dalam segala kesulitan, Tuhan dalam pergumulan, mungkin mereka di luar kota yang sedang bekerja. Tuhan tolong supaya Engkau akan memberikan hati kepada mereka untuk beribadah di tempat lain juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat masing-masing, kiranya Tuhan menyertai dan menolong kami supaya kami sampai di rumah juga dalam keadaan selamat. Mari kita akan berdoa sesuai dengan yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Makanan kami yang dicukupi, ampunilah kami yang salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyari Engkau dengan wajahnya dan berikan kepada Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kepada Engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian sekarang dan sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Akan kembali kita mengambil satu dulu. Sehingga kami dapat menyaksikan kepada kenaikan dari apa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita dapat menyelesaikan dan merayakan dengan kembali akan peristiwa yang agung di mana kenaikan Tuhan Yesus. Ya, kita peringati sebagai hari besar kita, ya, sebagai hari besar kita. Karena itu kita perlu memperingatinya supaya kita semakin yakin ya kalau Tuhan Yesus nanti surga itu betul-betul di sana dan Dia menyediakan tempat untuk kita. Nah, ini yang tidak boleh dilupakan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini karena hari Kamis sekarang. Ya, jadi 2 hari lagi kita ibadah lagi, betul nggak? Ya, karena itu saya harapkan supaya jangan jemu-jemu ya, jangan jemu-jemu untuk tetap semangat beribadah. Ya, besok hari Jumat, betul nggak? Ya, Jumat di sini kita ada PA. Ya, saya mau tanya kepada panjenengan semua, apakah masih semangat untuk hadir PA? Semangat tenan pora. Hah? Karena
peserta siapa? Kan orang muslim nggak mungkin datang. Ya pasti kita semua lah ya. Nah untuk hari Jumat saya menawarkan ini karena kan sudah tidak ada PPKM, ya sudah sehat semuanya. Nah kira-kira ada nggak yang bersedia? Mbak Kiti sedia, Mbak? Ya, Jumat Mbak Kiti. Tempatnya Mbak Kiti? Mbak Kiti kalau Ya, puji Tuhan. Nanti kalau enggak tak kasih yang paling jauh. Ya. Jadi untuk hari Jumat PA di keluarga Mbak Kiti. Yang memang perlu dijemput silahkan nanti bareng-bareng saya siap. Ya siap kok. Ya ngantar jemput jenengan. Kurang apa gitu? Wis diantar dijemput ya toh? Bener nggak? Ya iya. Nah, tidak ada alasan Pak saya tidak bisa datang karena nggak tahu rumahnya. Ya. Tidak ada alasan saya nggak punya kendaraan. Ya tidak ada alasan. Hanya panjenengan siapkan hati saja. Betul. Siapkan diri, siapkan hati. Ya, dijemput dan diantar. Ya. Benar kan? Kayak langkung kan? Tidak diantar, pulang tidak dijemput gitu ya. Nah, jadi luar biasa. Nah, jadi siap kok. Ayamnya satu tasik. Ayamnya dijual semua, Pak. Dijual semua, Pak. Ya, sudah ada ayam ya kambing berapa. Ya, itu dimatikan aja Pak. Iyalah ya.